Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Esa, dan Zat yang Maha mengatur segalanya, termasuk kehadiran kita yang insya Allah sebentar lagi akan mengikuti kajian 2 pekanan Bulughul Maram yang akan membahas sesi ke-13 tentang zikir dan doa. Insya Allah, Ustadz sebentar lagi, Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan kita sapa nanti. Tidak lupa pula, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi Muhammad SAW, pada para istri, para keluarga, para sahabat, para tamin, tabiut tamin. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sebelum kita memulai kajian, mohon pada para jemaah untuk menyimak dengan baik materi yang disampaikan dan berusaha mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Ustaz nanti. Dan insya Allah pada sesi selanjutnya, apabila waktunya cukup, kita akan ada sesi tanya jawab. Begitu kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Kabarnya Kang Ustadz. Kausar. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Alhamdulillah Kang? Ustaz. Alhamdulillah baik juga Ustaz di sini. Barakallahu fikum. Wah, fikum Hayakumullah. barakallah. Sepertinya kita sudah siap Ustaz. Untuk itu waktu Ah, dan tempat dipersilahkan. Tafadhol. Taib, jazakumullah khair Kang Kausar dan semuanya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Salat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sebagai junjungan sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Taib, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, bab tentang doa dan zikir. Kita masuk sekarang hadis selanjutnya ya, hadis Ibnu Umar. Terakhir pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis Ibnu Umar juga yang berkaitan dengan doa zikir pagi dan petang. Sekarang ini adalah doa-doa perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bahaya atau mudarat yang tidak kita inginkan. Naam, tafadhol Kang Kausar boleh dibaca hadis ke 1345 dan 1346 dua hadis ini. Naam. Baik Ustaz. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Dari Ibnu Umar, boleh dibaca dengan dari Ibnu Dari Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dariku, berpindahnya kesehatanmu dariku, datangnya azabmu secara tiba-tiba dan semua murkamu. Riwayat Muslim nomor 2388. Nah, satu lagi Kang, tafadhol. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa ghalabatil aduwi wa syamatihil a'dai. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu beliau berkata,
Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, kemenangan musuh, dan kegembiraan musuh karena musibah yang menimpaku. Hadis riwayat An-Nasai disahihkan Al-Hakim 2389. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Nah, dua hadis ini hadis yang sangat agung ya, sebagai suri tauladan, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita memohon perlindungan isti'adzah, dan isti'adzah itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keburukan-keburukan dan juga musibah atau kejahatan-kejahatan yang menimpa kita, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berlindung mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau doa dari Rasulullah SAW dari dua hadis ini. Baik, kita akan bacakan penjelasan para ulama tentang hadis ini, khususnya yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ya, hafizallahu taala dalam Minahatul Alam. Nah, eh poin yang pertama yang beliau ingin jelaskan tentang hadis ini berkaitan tentang kualitas hadis ini. Kualitas hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam kitab Raqaiq ya. Bab aktsaru ahlil jannatil fuqara wa aktsaru ahlin narin nisa. Kebanyakan penghuni surga itu adalah orang fakir dan kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Dari jalan Yakub ibn Abdurrahman, dari Musa ibn Uqbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengabarkan kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu di antara doa-doa Nabi, kemudian menyebutkan hadis ini yaitu Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Naam. Jadi tidak diragukan lagi kesahihan hadis ini tentunya. Apalagi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ya. Kemudian yang kedua, beliau akan menjelaskan tentang makna dari lafaz doa-doa Nabi SAW. Yang pertama, doa Nabi, A'udzubika, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Ai altaji'u wa a'tasimu bika. Artinya, aku memohon perlindungan, aku memohon penjagaan, ya, hanya denganmu, ya Allah, hanya kepadamu, ya. Kemudian min zawali nikmatik. Yang pertama dari hilangnya nikmatmu. Zahabuha min ghairi badlin, min ghairi badalin. Hilang nikmat tidak ada gantinya, itu maksudnya. Wan ni'ma mufrad mudhaf fata'ummun ni'am adh-dhahira wal batina. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kalimat nikmat itu mufrad, artinya menunjukkan tunggal ya. Dan dia diidofakan kepada Allah SWT. Nikmatik, nikmatmu ya Allah. Maka ini menunjukkan seluruh nikmat, nikmat zahir atau batin. Jadi ketika kita mengucapkan a'udzubika min zawali nikmatik, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya nikmatmu kepadaku, artinya kita memohon perlindungan agar nikmat yang sudah Allah berikan ini jangan hilang. Ya, hilang dan tidak diganti dengan nikmat yang lain ya. Baik nikmat yang zahir atau yang batin. Nikmat itu ada dua. Fadzahiratu, nikmat yang zahir kata beliau di sini, hiyallati tu'rafu, dia nikmat yang kita kenal ya, zahirnya kelihatan gitu. Kal akli wasyurbi wassakani wal libasi, seperti nikmat makanan, nikmat minuman, tempat tinggal dan juga pakaian. Wa nikmatul jawarih, dan juga nikmat-nikmat anggota badan yang lainnya ya, seperti penglihatan kita, pendengaran ya, berbicara. Begitu juga pasangan hidup ya, suami istri itu nikmat.
kemudian anak, begitu juga kendaraan, ya, harta yang yang terlihat materinya, ya. Wasairun ni'amil lati tara fil kaun, dan juga semua nikmat-nikmat zohir yang engkau lihat atau yang kita lihat pada semesta ini, pada alam ini. Ya, seperti nikmat cuaca. Terkadang cuaca itu juga nikmat, ya. Kemudian nikmat matahari, adanya matahari itu kan banyak kandungannya atau banyak manfaatnya untuk bumi ini. Begitu juga nikmat siang, nikmat malam, ya, dan seterusnya. Adapun nikmat yang batin, hiya tu'raf. Dia nikmat yang tidak diketahui dengan secara zohir. Ya. Kenapa? Karena dia batin. Wa inna ma ya'rifuhal insanu min nafsihi. Nikmat ini hanya diketahui oleh manusia dengan dirinya sendiri. Secara batin. Dia yang merasakan nikmat itu. Kal quwwati wassihhati. Seperti nikmat dia memiliki kemampuan, kekuatan, dan kesehatan. Kapan kita meyakini bahwa itu kekuatan kita sekarang ini nikmat? Nanti saat kita sakit, ya. Saat kita lemah, saat kita nggak bisa ngapa-ngapain, baru kita merasakan selama ini saya gercep ke sana kemari, ya. Fisik saya kuat, ternyata itu nikmat dari Allah. Kapan kita mengetahui itu nikmat? Saat kita sakit, saat kita berbaring nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, ternyata kemarin itu adalah nikmat dari Allah. Itu batin. Wal fahmi. Begitu juga pemahaman. Ketika kita memahami satu ayat Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW, atau memahami akidah Islam yang sahihah, yang benar, akidah yang sahihah. Kemudian kita mengetahui akidah yang falsidah, akidah yang rusak. Setelah itu kita menjauhinya, meninggalkannya. Kemudian kita mengikuti akidah yang benar. Ya, seperti akidah kita tentang Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya, mengimani berita-berita darinya. Begitu juga akidah kita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini nikmat. Kita diberikan akidah yang lurus melalui para salafus saleh pemahamannya, sehingga kita meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat, dan semua berita yang datang dari Al-Quran, begitu juga yang datang dari Rasulullah SAW, dari hadis-hadis yang sahih, kita imani, ya, berita-berita tentang nama atau sifat-sifat Allah. Kita imani sebagaimana zahir ayat dan hadis tersebut, tanpa menolaknya, tanpa mencari-cari kaifiyahnya, tanpa menyamainya dengan makhluk, dan juga tanpa mentakwil dengan takwil yang batil, ya. Tapi kalau takwilnya takwil para salaf, tafsir maksudnya adalah tafsir para salaf dari sifat tersebut, maka kita imani. Sehingga alhamdulillah ini kenikmatan. Begitu juga keimanan kita kepada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita faham bagaimana kedudukan mereka, bagaimana kemuliaan mereka, dan bagaimana sikap kita. Tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan terhadap mereka, ya. Sehingga kita tidak menjatuhkan martabatnya dan tidak juga berlebih-lebihan gulu kepada mereka. Begitu juga sikap kita, iman kita kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kita tidak mengkafirkan mereka, ya, seperti yang dilakukan Syiah Rafidhah. Kita juga tidak menghina mereka. Perselisihan di antara mereka biarlah di hadapan Allah, ya, mereka itu adalah mereka yang qadarullah yang terjadi, tapi kita yakini semua para sahabat itu berijtihad dan semuanya mulia, semua sahabat itu adil. Nah, ini kan pemahaman, keimanan. Begitu juga pemahaman kita terhadap takdir dan yang lainnya, ya. Ini adalah nikmat yang batin, ya, nikmat ilmu. Wa quwwatil iman wal yakin, juga kekuatan iman dan keyakinan. Alhamdulillah kita nggak meragukan sedikit pun, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan setipis kulit ari pun tentang hari akhirat, tentang Allah SWT, tentang malaikatnya, tentang surga dan nerakanya, ya, tentang kejadian-kejadian hari akhir, tentang pahala-pahala di hari akhir, nggak ada keraguan sedikit pun. Karena kalau ada keraguan, bahaya, ya. Berarti eh, kekufuran itu, karena syak itu adalah kekufuran orang-orang munafik. Kenapa mereka tidak disebut mukmin, munafik? Karena mereka meragui berita dari Allah SWT dan dari Rasulullah SAW. Kemudian wal yakin, ya, dan keyakinan, wa mahabbatillah, kita juga
mencintai Allah wa ta'zimihi wa ghairi dzalik. Nah, ini semua adalah nikmat batin yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman tentunya. Wa a'dhamun ni'am, kemudian beliau menyebutkan di sini, dan nikmat yang paling besar dari nikmat lahir dan batin tadi, nikmatul islami wal iman, nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah ya. Alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Maka ketika kita berdoa, a'udzubika min zawali nikmatik, ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmatmu, maka kita memohon perlindungan dari hilangnya nikmat zahir dan batin ini. Mungkin nikmat zahir bisa berkurang ya. Mungkin juga bisa hilang ya. Tetapi nikmat batin jangan sampai hilang ya. Nikmat Islam dan iman. Makanya dalam doa yang lain ya Rasulullah SAW mengatakan wala taj'al apa wala taj'alid dunya akbar hammin, atau wala taj'al musibatina fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami ini musibah pada agama. Kalau musibah-musibah zahir, musibah fisik, semoga kita menjadi orang yang sabar. Tapi kalau musibah agama ini fitnah yang sangat besar ya. Kemudian ini eh, kalimat yang pertama dari doa Rasulullah SAW, perlindungan dari hilangnya nikmat. Yang kedua, wa tahawuli afiyatik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari berubahnya afiyatika, kesehatan, keselamatan darimu. Ya, yaitu bifathit ta al-muhmila ya, wa tasydidul waw, tahawul maksudnya itu, madmuna masdar tahawwala. Jadi dari tahawwalun ya, tahawul. Wa tahawul bimana intikal, maksudnya berpindah. Intikalu afiyatika anni bihusulil maradi badala siha. Berpindahnya kesehatan darimu untukku ya Allah, kemudian aku mendapatkan penyakit sebagai ganti dari kesehatan. Ini maksudnya berlindung dari perubahan kesehatan. Maksudnya jangan sampai kesehatan, keselamatan yang kau berikan, engkau ganti ya Allah dengan penyakit gitu. Wal fakri, dan juga kefakiran, badalal ghina, ganti dari kecukupan. Tadinya kita kecukupan, ya, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dicabut nikmat itu diganti oleh Allah dengan kefakiran ya. Wal afiyah, dan maksud afiyah itu adalah didul marad, lawan dari penyakit ya, sakit. Afiyah itu sehat, selamat. Marad itu adalah sakit ya. Au hiya salamatu min jami'i makarihid darain wa hadza ahsan, atau maksudnya yaitu memohon perlindungan jangan berubah keselamatan yang Allah berikan kepada kita pada semua yang tidak kita sukai di dua darain ya, dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Di dunia dan akhirat maksudnya wa hadza ahsan, dan ini pendapat atau makna yang lebih lebih bagus ya ketika memahami makna tahawuli afiatik ini. Kemudian beliau membedakan kalimat pertama dengan kalimat kedua tadi. Kalimat pertama kan bizawali nikmatik. Zawal itu artinya hilang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu kepadaku. Dicabut sama Allah dan gak ada gantinya. Wa tahawul, tahawul itu artinya berpindah, bergeser nikmatnya. Tadinya sehat diganti dengan penyakit. Tadinya cukup diganti dengan kekurangan ya, kefakiran. Itu maksudnya ya. Beliau menjelaskan wal farqu baina zawali wat tahawul anna zawala fi syai'in kana thabitan thumma faraqahu. Zawal itu awalnya dia memiliki sesuatu, kemudian dia berpisah dari sesuatu itu, hilang gitu ya. Amat tahawul taghayyur syai', berubahnya keadaan sesuatu. Wan fisaluhu an ghairihi, dari perubahan itu dia pun terpisah dengan yang lainnya. Famakna zawalun nikmah, maka yang dimaksud dengan hilangnya nikmat ay zahabuha min ghairi badalin. Hilangnya nikmat tanpa ada ganti dari Allah. Wa tahawulil afiyah, adapun berpindahnya kesehatan, keselamatan, ibdalus siha bil marad wal ghina bil faqr. Maksudnya diganti Allah, kesehatan kita diganti dengan penyakit, kecukupan yang selama ini kita diberi nikmat diganti Allah dengan kefakiran. Waqad yakunul makna wahidan. Tapi terkadang kata beliau maknanya sama aja. Zawal dan tahawul itu sama aja.
Ya, tetapi wa taghyirul lafzi lahu makna balaghiyun. Nabi SAW merubah merubah lafaz atau merubah bentuk katanya. Tadinya zawal, kemudian perlindungan kedua dengan tahawul. Ini menunjukkan sastra, ya, menunjukkan apa namanya wahwa tafannun fit ta'bir, menunjukkan ungkapan yang begitu indah gitu, ungkapan yang kalau didengar tuh enak, kalau orang ngerti sastra Arab ketika mendengar itu dia langsung wah ini perkataan yang sangat bagus gitu. Ketika dia merubah kalimat zawal dengan tahawul, ya, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau dikaruniai dengan jawamiul kalim ya, satu kalimat yang memiliki banyak banyak makna. Ya, jadi ini beliau menjelaskan tentang perbedaan kalimat zawalu nikmatik wa tahawulu afiyatik. Jangan lupa dihafal ya, ini doa yang bagus. Coba semuanya ikutin saya ya, baca Allahumma inni a'udzubika, ikuti masing-masing aja ya. A'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiyatik. Tak ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiyatik. Min zawali nikmatik, zawal itu artinya hilang, zawali nikmatik, nikmat, nikmatika, nikmatmu ya Allah, jangan sampai nikmatmu hilang dariku, itu maksudnya zawali nikmatik. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min zawali nikmatik, jangan sampai hilang nikmatmu dariku. Wa tahawuli afiatik, jangan sampai berpindah kesehatan keselamatanmu dariku. Jangan sampai berpindah keselamatan dan kesehatanmu dariku. Kemudian wafajati nikmatik. Nah, kalau tadi nikmah, kalau sekarang nikmah. Jadi bedanya yang tadi pakai ain ya, nikmah. Kalau ini pakai kof, nikmah. Beda kalau nikmah itu nikmat, kalau nikmah itu azab, ya, hukuman. Ya. Eh, disebutkan oleh Muhammad Fuad dan Abdul Baqi dalam Sahih, kalimatnya ada yang menyebutkan dengan dhammil fa fuja'a gitu, wa bi fathil jim ya, fuja wa fujaati mamduda. Jadi dalam riwayat lain eh, cetakan ini yang dicetak oleh apa, tulisan Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Sahih itu, beliau menyebutkan kalimat fajaati ini dengan fujaati gitu. Wa yurwa bi fathil fa wa iskanil jim, dan diriwayatkan juga dengan fathah fa gitu dan sukun huruf jim, faj gitu, faj min ghairi mad ala wazni jalsa, faj'a gitu, jalsa faj'a. Qala ahlul lughah faj'al amru wa faj'a fuja'a ja'a baghtatan. Jadi yang dimaksud dengan faj'a atau fuja'a ini maksudnya tiba-tiba gitu, ja'a baghtatan, dia datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan dulu. Seperti apa ya, kalau polisi apa itu biasanya itu, polisi menyergap maling misalkan, atau menyergap orang lagi sabung ayam gitu ya. Disergap tiba-tiba kan tanpa pemberitahuan dulu gitu. Nah, itu maksudnya ja'a baghtatan ya. Tapi wallahu taala alam ya, yang lebih ini kayaknya faja'ah daripada fuja'ah tadi. Faja'ah yang lebih tepatnya ya, faja'atan. Kemudian wan nikmah, yang dimaksud dengan nikmah bikasrin nun an niqmah gitu ya. Wa sukunul qaf, qafnya disukunkan. Wa biz- wa bi- wa biwazdin ni'ma, sama seperti nikmah tadi. Ismun minal intiqam, itu adalah suatu kata yang berarti pembalasan, hukumannya. Wa huwal mukafa'atu bil uqubati wal akhdhu baghtatan, dan dia adalah membalas dengan hukuman dengan cara tiba-tiba. Wa khassaha bidzikri, kenapa disebutkan pada hadis ini? Li'annahu asyaddu, karena perkara ini sangat keras, sangat menyakitkan dan kita tidak ingin ya. Kita nggak ingin kan mendapatkan azab yang tiba-tiba datang gitu. Allah berfirman itu dalam surat Al-An'am ya. Afan dalam surat Al-A'raf. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun.
Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Kata Allah dalam surah Al-A'raf itu ayat ke-97 kalau nggak salah, 97, 98 sampai 99. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang datang kepada mereka di malam hari sedangkan mereka masih tidur? Apakah mereka merasa aman datang azab Allah di pagi hari waktu duha sedangkan mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang merugi. Naam, dahulu aja yang kita ketahui ya, tsunami Aceh itu pagi-pagi waktu duha kan, dan itu tiba-tiba nggak ada persiapan kau apa masyarakat waktu itu. Akhirnya banyak korban jiwa kan. Begitu juga kalau nggak salah jebolnya tanggul di Jakarta Selatan itu apa namanya itu lupa saya yang dekat Muhammadiyah itu dekat UIN. Tanggul apa itu Kang Kausar? Pokoknya saya ingat dulu malam Tidak itu hafal. malam hari. Ya itu ada kalau nggak salah di situ ada bendungan yang kecil itu. Tiba-tiba jebol malam dan langsung Situ menimpa. Gintung Pak Ustadz. Nah, situ Gintung. Nah, itu masih ingat. Nah, saya itu sempat apa bencana juga kan banyak yang meninggal. Tiba-tiba di malam hari, ya ada beberapa mahasiswa yang bergadang ya lewat sudah ya, eh, jadi korban gitu. Jadi ini secara tiba-tiba gitu. Ya, azab Allah secara tiba-tiba. Apalagi kaum-kaum yang seperti kaum Nabi Nuh dulu ya, kaum Lut, kaum Nabi apa? Nabi Saleh, kaum Samud. Wah, itu azab Allah datang tiba-tiba. Atau azab yang datang kepada kita secara tiba-tiba yang kita nggak sadar, tiba-tiba datang dari atas langit atau dari belakang kita atau dari Allah Taala. Makanya penting kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari datangnya azab Allah secara tiba-tiba ini ya. Fanasallallahu salamu wal afiyah. Kemudian yang terakhir, wa jami'i sakhatik. Kita baca dulu yang ketiganya ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati nikmatik. Ini agak ini nih kalau jarang doa, kalau jarang kita baca agak ini memang wa faj'ati nikmatik. Wa faj'ati nikmatik. Wa faj'ati nikmatik. Wa faj'ati nikmatik. Faj'ah, 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 tiba-tiba, tiba-tiba itu. Faj'ati nikmatik. Nikma, nikma, nikma itu azab. Kalau tadi zawali nikmatik pakai ain nikmatik ya. Kalau itu hilangnya nikmat. Kalau yang ini fajaati niqmatik ya. Apa datang azab secara tiba-tiba. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati niqmatik wa faj'ati niqmatik wa faj'ati niqmatik wa faj'ati nikmatik ya. Naam, terus diulang-ulang ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah supaya hafal. Kemudian kita sudah tahu maknanya tadi. Faja'an nikmah itu adalah azab yang datang tiba-tiba. Zawali nikmat artinya hilang nikmat secara hilang nikmat ya secara menyeluruh, nggak ada gantinya, nggak diganti sama Allah. Tahawuli afiyah, afiatik itu tadi apa? Berpindahnya nikmat yang tadinya sehat jadi sakit, tadinya cukup jadi fakir. Wa faja'ati nikmatik yaitu datang hukuman secara tiba-tiba. Kemudian yang terakhir wa jami'i sakhatik dan dari semua kemurkaanmu. Jadi Rasulullah SAW berdoa dengan pertama perincian dengan hilangnya nikmat, dengan berpindahnya nikmat, berubahnya kenikmatan, atau datang azab secara tiba-tiba, atau semua murka Allah. Jadi subhanallah, lengkap doa Nabi SAW ya. Yaitu Nabi tidak ingin maslahat yang sudah ada hilang dan Nabi juga tidak ingin maslahat yang sudah ada itu berubah dan Nabi juga tidak ingin mudarat yang datang dengan tiba-tiba dan Nabi SAW juga tidak ingin berlindung kepada Allah dari semua kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini doa yang sangat sempurna dari Rasulullah alaihi salatu wassalam ya. Hada ta'mimu ba'da takhsis. Ini adalah menunjukkan keumuman setelah pengkhususan tadi, pengkhususan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yahtamilu annahu isti'adah billahi minal asbabil mujibati li sukhtillahi ta'ala dan ada kemungkinan maknanya adalah Nabi berlindung kepada Allah agar jangan melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan murka Allah.
Jadi ketika berdoa wajami sakhatik dan aku berlindung dari semua kemurkaanmu ya Allah, aku berlindung jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murkamu ya Allah. Seperti kesyirikan, ya, durhaka kepada orang tua, membunuh, riba, menzolimi orang lain, riba, zina, berbuat bid'ah, kemudian menuduh orang lain atau apa qadzaf itu ya, menuduh orang berzina atau yang lainnya, dosa-dosa yang lain, mencuri, ya, dan yang lainnya. Karena itu semua sebab kedatangan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon jangan melakukan perbuatan itu. Maksudnya bisa jadi kemungkinan makna dari doa ini itu kata mualif di sini, penulis di sini ya. Wa idzan tafatil asbab al-muqtadiyah lis-sukhti hasalat ad-daduha. Kalau hilang sebab ya, kalau sudah hilang sebab yang akan menyebabkan murka Allah, maka dia akan mendapatkan lawan dari kemurkaan yaitu keridhaan Allah. Ya, artinya di sini juga berdoa supaya tidak melakukan sebab-sebab kemurkaan Allah agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ridha diddus sakhti. Ya, kama fi hadisin a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Ya, jadi ridho itu lawan dari kemurkaan Allah ya. Kemudian wayahtamilu dan bisa jadi kemungkinan dari doa ini jami sakhatik ini semua kemurkaan Allah atau kemurkaanmu ya Allah. Kemungkinan maknanya kata beliau antakunal isti'adah ala zahiriha. Maksudnya benar-benar berlindung sebagaimana zahir hadis ini ay minas sakhati nafsihi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dari benar-benar dari kemurkaan Allah itu sendiri ya. Taib. Kemudian poin yang ketiga al-wajhu tsalis dari hadis ini, hadis Ibnu Umar riwayat Imam Muslim ini, al-hadisu dalilun ala istihbabid du'a biha ulail kalimat al-jami'ah. Kita ya, hadis ini sebagai dalil atas sunnahnya dengan doa-doa ya, doa isti'adzah ini berarti perlindungan dari empat kalimat-kalimat yang tergabung dari hadis tadi ya. Listimaliha alal ma'ani samia al-matalibil azima allati biha sa'adatul insani fid dunya wa fala wa falahuhu ya, fil akhirah. Kenapa kita dianjurkan membaca doa hadis ini? Dan apa sesuai dengan hadis ini? Karena di dalamnya terkandung makna mencakup semua makna ya, yang umum ya atau makna yang sangat bagus dan juga keinginan yang sangat besar yang apabila kita mendapatkan perlindungan Allah dari murkanya, hilang nikmat ya, kemudian tadi perubahan kesehatan dan juga datangnya azab tiba-tiba apabila kita dilindungi dari hal-hal tersebut, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat tentunya. Waqad tadammana hadzal hadis isti'ada min arba'ati umur. Di dalam hadis ini terkandung perlindungan dari empat perkara tadi ya. Yang pertama, al-awwalu isti'adatu min zawalin ni'am. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai nikmat ini hilang. Allati biha qawamul insan wa salahu. Yang nikmat ini, zahir dan batin inilah kita bisa hidup, kita bisa menjalankan kehidupan kita dan mendapatkan kemaslahatan atau keinginan apa keinginan yang kita capai ya di dunia ini. Wa hadza yatadammanu su'alu bitaufiqi li syukriha. Dan di dalam hadis ini juga terkandung ya rahasia permohonan supaya diberikan taufik mensyukuri nikmat tersebut. Karena berlindung supaya nikmat nggak hilang, artinya kita memohon supaya diberikan taufik itu bersyukur agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum kata Allah. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, aku akan tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Ya, bisa langsung Allah cabut nikmat tersebut, bahkan diganti dengan kemurkaan. Nauzubillah min dzalik ya. Wassalamatu mimma yakunu sababan fi zawaliha minaz dzunubi wal mukhalafati. Dan keselamatan itu merupakan sebab dari hilangnya dan keselamatan artinya selamat ya. Yakunu sababan fi zawaliha minaz dzunubi wal mukhalafati. Dengan taufik dan mensyukuri nikmat Allah tadi kita akan menjadi mendapatkan keselamatan ya, terutama dengan apa terhindarnya dari dosa dan
menyelisih perintah Allah. Yang kedua, isti'adzatu min tahawulil afiyah wa intiqaluha bihululil marad badal siha wal faqr badal ghina. Permohonan kedua, perlindungan dari perubahan kesehatan, keselamatan ya, yang Allah ganti dengan penyakit, ganti dari kesehatan, fakir ganti dari kecukupan. Wal afiyah, kesehatan ini ya, nikmatun kubra, nikmat yang sangat besar juga dari Allah. Ya temahu ilaihal insanu. Manusia itu cenderung mereka sangat menginginkan kesehatan. Liu tahu wajabihan nafsahu, supaya apa, dengan kesehatan itu dia bahagia ya, liyahya hayatan sa'idatan ma'muratan bi taatillahi taala, supaya dia hidup dengan hidup yang bahagia, memakmurkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak sehat kan sulit kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Baca Al-Qur'an jadi sulit misalkan ya. Kemudian menuntut ilmu juga susah. Begitu juga ke masjid juga nggak bisa kita, sholat juga nggak bisa sempurna kan. Kemudian hal-hal yang lain ya, banyak ketaatan yang tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak sehat. Fayas'alullah ta'ala, maka seorang hamba tadi memohon perlindungan kepada Allah, jangan berubah kesehatannya. Dia memohon an yabaqiya hadhihi nikmah, supaya Allah mengekalkan nikmat ini fi dinihi wa dunyahu wa ahlihi wa auladihi, yaitu agar dia mendapatkan apa, kesehatan, keselamatan pada agamanya, kesehatan dan keselamatan pada dunianya, pada keluarganya dan pada anak-anaknya. Nah, ini sudah kita bahas juga pada hadis zikir petang yang lalu ya, atau zikir pagi dan petang. Kemudian yang ketiga, isti'adzatu billahi ta'ala min baghtatin an-niqmah. Bermohon atau berlindung kepada Allah dari kedatangan hukuman yang tiba-tiba, ya. Kedatangan hukuman atau hukuman yang datang tiba-tiba. Wal akhdh bil uqubati haitsu la yakunu indahu sabiqun tahdhiran au indar, di mana hukuman itu datang tanpa ada pemberitahuan dahulu, tanpa ada peringatan sebelumnya, tiba-tiba datang saja. Kemudian yang keempat, al isti'adzatu billahi min sakhtihi, ya, min sukhtihi au min sakhatihi, yaitu berlindung kepada Allah dari kemurkaannya kepada hambanya, wa minal asbabil al-mujibati lidzalika minal wuqu'i fi mukhalafati syar'i min tarki wajibin au fi'li muharram. Atau berlindung kepada Allah dari sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaannya, seperti menyelisih syariat, meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Wallahu taala a'lam. Naam, ini adalah penjelasan dari mana hadis yang pertama tadi. Taib, selanjutnya hadis yang kedua, istihbabul isti'adati min ghalabatid dain. Disunahkan kita berlindung kepada Allah dari hutang ya, atau dari disiksa oleh hutang. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, karena Rasulullah SAW yaqulu, Nabi pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'dai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dikuasai hutangnya, dikuasai hutang, wa ghalabatil adu, dan dikuasai musuh, wa syamatatil a'da, atau syamatatil a'da, diledek oleh musuh atau disakiti oleh musuh dengan musibahku, ya mereka berbahagia, ya itu maksudnya. Rawahu Nasai wa sahahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, ini juga di antara eh, doa isti'adzah Rasulullah alaihi salatu wassalam ya. Di antaranya Nabi berlindung dari hutang atau disiksa karena hutang, dan dari musuh, disiksa oleh musuh, dan juga dari kesenangan musuh terhadap musibah kita, ya, kekalahan kita. Kemudian ada beberapa poin yang dijelaskan oleh pensyarah hadis ini, ya. Yang pertama, kedudukan hadis ini, kualitas hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini dikeluarkan Imam Nasai dalam kitab Isti'adzah, Babul Isti'adzu min Ghalabatid Dain, dari jalan Abdullah ibn Wahab. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya,
dari jalan Tariq Ibn Luhai'ah dan juga Imam Hakim dari jalan sama Ibnu Wahab juga Abdullah Ibnu Wahab. Dua-duanya dari Yahya ibn Abdullah dari Abi Abdurrahman Al-Hubuli dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW dahulu berdoa dengan doa-doa ini yang tiga ini ya. Min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Berkata Imam Hakim, hadza hadisun sahih ala syarti Muslim walam yukhrijahu. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim walaupun Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Wasakata anhu Zahabi, tetapi Imam Zahabi diam tentang kedudukan hadis ini ya. Imam Zahabi diam tentangnya. Wal hadisu fi isnadihi Ibnu Luhai'ah inda Ahmad. Dan di dalam hadis ini ada perawi yang bernama tadi ya Ibnu Luhai'ah itu adalah Tariq ya, namanya Tariq Ibnu Luhai'ah. Dikeluarkan Imam Ahmad dan dia dikritik oleh para ulama hadis. Wa huwa sayyi'ul hifzi, hafalannya jelek. Wa madaruhu ala Huyai ibn Abdullah dan sumber atau pusat sanad dari hadis ini berkisar dari ini perawi yang bernama Huyai ibn Abdullah Al-Ma'arifi. Mutakallamun fihi. Orang ini atau perawi ini diperbincangkan oleh para ulama, dikritisi gitu tentang kesikohan dia ya, tentang perawi ini. Faqad qala anhul Bukhari, Imam Bukhari mengkritik perawi yang bernama Huyai ini. Imam Bukhari mengatakan fihi nador. Hadis orang ini atau orang ini kalau meriwayatkan hadis nador harus dilihat dulu. Ada kritikan terhadapnya. Dan kalimat fihi nador ini kalimat yang keras dari Imam Bukhari ya. Ini termasuk kritik keras. Kalau Imam Bukhari sudah mengatakan fihi nador, maka ini kritikan keras dari Imam Bukhari kepada seorang perawi. Berkata Imam Ahmad, ahadithuhu manakir. Hadis-hadisnya munkar-munkar. Nah, Imam Ahmad juga mengkritik keras juga mengatakan hadis-hadis riwayat darinya itu mungkar. Berkata Imam Nasai laisa bil qawi. Nah, Imam Nasai juga mengkritik tapi kritikannya hanya ya tidak terlalu keras ya. Dia tidak kuat saya dikatakan bukan orang yang kuat gitu ya. Kuat hafalannya atau kesikohannya. Wa qala Ibnu Ma'in rahimahullah mengatakan laisa bihi ba'sun. Nah, ini agak ringan ini. Tidak mengapa gitu. Laisa bihi ba'sun maksudnya orang ini tidak mengapa. Artinya tidak dikritik keras, tidak juga dipuji baik gitu. Maksudnya dipuji sikoh ya. Wa qala Ibnu Adi rahimahullah mengatakan arju annahu la ba'sa bihi idza rawa anhu sikoh. Sikotun ya. Aku berharap tidak mengapa periwayatannya kalau dia meriwayatkan darinya orang-orang yang sikoh. Nah ini juga tidak keras kritikannya dan juga tidak terlalu eh, tinggi pujiannya. Ya. Berkata Imam Hafiz ya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, sodukun. Ah, ini pujian, ada sedikit pujian. Dia orang yang jujur, yahimu, tapi sering keliru. Di samping pujiannya juga ada sedikit kritikannya. Berkata Imam Hakim, innahu ala syarti Muslim, fihi nador. Atau waqaulul hakim ya, perkataan Imam Hakim hadis tadi sesuai dengan syarat Imam Muslim. Di sini penulis fihi nazar mengkritik ya, ucapan Imam Hakim ya. Karena Imam Hakim memang terkenal dengan tasahul ya, bermudah-mudahan dalam memuji atau menghukumi satu kualitas hadis ya. Fa'ina Huyai ibn Abdullah lam yakhruj lahu Muslim ya. Karena Huyai ibn Abdullah ini tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Kama yafhamu min tarjamati fi tahdhib. Jadi pendapat Imam Hakim bahwa dia sesuai syarat Imam Muslim, ternyata Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini melalui Huyai ibn Abdullah sehingga pendapat sesuai syarat Imam Muslim ini perlu dikritisi ya. Jadi ini perbincangan para ulama tentang kualitas hadis ya. Karena para ulama sangat teliti dan sangat hati-hati dalam meneliti hadis Rasulullah SAW. Karena ini petunjuk hidup. Ini adalah sunnah yang akan menjadi sumber keyakinan kita, yang akan menjadi amalan ibadah kita ya, yang kita berharap pahala mengamalkannya, dan juga ini menjadi syariat Islam, menjadi hukum-hukum dalam pernikahan, dalam jual beli, dalam jihad, kemudian dalam akhlak,
juga. Dan ini termasuk doa ya, doa yang maksud dari Rasulullah SAW sehingga perlu dilihat kualitas hadisnya. Dan seperti inilah para ulama hadis. Dan alhamdulillah terjagalah agama Allah ini ya dengan jasa para para ulama hadis tersebut dan para ulama-ulama yang mensyarah hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Waliba'di jumalin hadal hadis syawahid sahihah. Tetapi penulis di sini yang mensyarah hadis ini mengatakan sebagian sebagian hadis-hadis Nabi bisa menjadi penguat dari hadis ini. Maksudnya ada syawahid sahih, ada penguat yang sahih yang menguatkan makna hadis ini. Walaupun tadi dikritisi hadis ini ada perawi yang fihi nadhar tadi ya dikritisi oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Tetapi ada syawahid, ada penguat ya, sehingga hadis ini tidak lemah gitu. Bisa naik menjadi hadis yang hasan li ghairihi ya. Faqad rawal Bukhari wa Muslim min tariq Sufyan. Sungguh diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Sufyan, haddatsani Sumayyah menceritakan kepadaku Sumayyah an Abi Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berlindung ya kana yata'awwadzu min su'il qada wa min darkis syaqa wa min syamatatil a'da wa min jahdil bala. Dahulu Rasulullah SAW pernah memohon perlindungan kepada Allah dari takdir yang buruk, kemudian dari musibah yang menyakitkan, dari kesenangan musuh atas musibah kita dan dari bala ya, bala yang berat. Berkata Sufyan rahimallahu taala, al haditsu salasun. Hadis itu sebenarnya menunjukkan tiga perlindungan Nabi. Zittu ana wahidatun la adri ayyatuhunna hiya. Aku tambahkan satu, tapi aku nggak tahu yang mana yang tambahan itu ya. Jadi dari Nabi hanya tiga, ada tambahan dari perawi. Waqad raja al-Hafidh dan Imam Rajjaha al-Hafidh, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menguatkan bahwa syamatatil a'da, senangnya musuh atas musibahku atau musibah kita, ini adalah tambahannya. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam Qadar dengan lafaz ini, ta'awwadzu billah min jahdil bala wa darkis syaqa. Melindunglah kalian kepada Allah dari musibah dan malapetaka ya. Taib. Ini kekuatan hadis ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan poin yang kedua, syarah dari lafaz hadis ini. Yang pertama dari dikuasai hutang atau disiksa oleh hutang. Hutang itu adalah qardu, ya pinjaman. Wa kullu ma ladzimaka li ghairika minal mal kasamanin mabi wa nahwihi. Wa ghalabatud dain yang dimaksud dengan disiksa oleh hutang atau maksudnya yang memberatkan bihaisu ya'jizul insanu an qada'ihi sehingga dia tidak bisa membayar hutangnya. Itu maksud ghalabatid dain, dikalahkan hutang atau tersiksa oleh hutang, maksudnya adalah dia nggak mampu membayarnya sehingga dia ditekan dan ya nggak enak ya, ditekan dan selalu kita sempit ya, jadi berat kita karena hutang ini. Adapun ghalabatil adu, disiksa oleh musuh, dikalahkan musuh, maksudnya intisaruhu alayya wa qahruhu iyaya wa tahakkumuhu fiyya, yaitu dia mengalahkanku kemudian menguasaiku dan menghukumiku, yang mengatur hidupku. Wal adu didul wali. Adu itu musuh itu lawan dari wali, penolong, pembela kita. Wa huwa yuqalu lil wahid wal isnaini wal jama' wa yuqalu lil unsa adu wah. Nah, mau satu, dua atau tiga, mau buat apa dengan muannas juga dia disebut aduwa, permusuhan. Kemudian wasyamatatil a'da, yang dimaksud dengan syamatatil a'da kebahagiaan musuh. Syamata ay bil fat al farah, artinya bahagia. Alama yanzilu bil ma'adi wa yusibuhu minal masaib. Karena musuhnya itu mengalami musibah, ya. Wal makna, adapun makna syamatatil a'da ay a'udzubika an yafraha alayya aduwi, aku berlindung kepadamu ya Allah atas kebahagiaan musuhku kepadaku, wa yusarru bisababi nukbatan fi badani au ahli au mali, yang dia berbahagia karena musibah pada badanku, hartaku atau keluargaku. Taib, ini makna secara bahasa dari tiga perlindungan doa ini ya.
Poin yang terakhir yaitu makna secara umum dari hadis ini. Al-hadis kata beliau dalilun ala istihbabil isti'adati minal umuril madhkurah li syiddati waqa'iha alal insani wa azimi athariha. Dalil ini menunjukkan atau hadis ini sebagai dalil, sebagai bukti, sebagai petunjuk disunnahkannya kita isti'adah memohon perlindungan dari perkara-perkara yang telah disebutkan tadi yaitu ghalabatid dain, ghalabatil adu wa syamatatil adah. Dikuasai hutang atau dikalahkan oleh hutang, ya disiksa oleh hutang, disiksa oleh musuh atau kebahagiaan musuh. Kenapa? Karena kalau terjadi tiga perkara ini, maka ini sangat berat ya terhadap manusia dan pengaruhnya sangat besar ya, keburukannya dalam kehidupannya. Li'anna ad-dain idza kathura wa ajizal madinu anil qada'i waqa'a fil hammi wal ghammi wat ta'abi wal qalaqi fi badani wa qalbi wa fikri. Orang kalau sudah banyak hutang dan dia udah nggak bisa mampu bayarnya, sudah penyakit-penyakit jiwanya keluar semua itu. Kegalauan, kepusingan ya, kecapean, semua ya di badannya, di hatinya dan di pemikiran semuanya tubuhnya jadi rusak. Jadi kerja nggak fokus, ngapa-ngapain jadi jadi apa? Jadi hidupnya itu jadi nggak tenang ya. Itu maksudnya. Waqad yaqa'u fil kadhib wa khilafil wa'd. Terkadang juga karena saking banyak hutang itu dia sering berdusta dan akhirnya dia sering menyelisih janjinya ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqala lahu qail, orang pun bertanya, ma aktsaru ma tasta'izu minal maghrami ya Rasulullah? Kenapa engkau banyak sekali berdoa berlindung dari hutang ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba. Ya. Orang kalau sudah berhutang, ya, hadatsa dia berbicara fakadiba, lalu dia berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa. Kemudian dia berjanji, lalu dia menyelisih janjinya. Kemudian yang kedua, wa ghalabatul aduwi. Adapun disiksa oleh musuh, dikalahkan musuh, ini sababun fi dzillati wal mahanati wal ihtiqar. Ini sebab kehinaan ya. Sebab kehinaan dan juga penderitaan ya. Kehinaan dan penderitaan. Kenapa? Li'annal adu, musuh itu, idza ghalaba, kalau mengalahkan kita, menguasai kita, la yarhamu wa la yashfik. Enggak akan lembut dan enggak akan berlaku sayang terhadap kita. Ya, jadi seperti penjajahan yang kita ketahui kan, disiksa itu orang-orang yang dijajahnya. Bal yaksu wa yu'adzibu mimma yu'addi ila tasyarrud ya wal jala'anid diyar awil halaki fil a'mar. Bahkan hati mereka keras dan mereka mengazab, menghukum ya orang yang dijajahnya yang menyebabkan kita terusir. Bahkan rumah-rumah kita kita tinggalkan, bahkan banyak kematian ya. Umur-umur kita pun hilang ya, maksudnya kematian. Wal istila wal istila'u alal mumtalakati wal amwali wal hurumati wa ghairi dzalika mimma yang tajuhul udwan nas'alullah salamah. Dan dengan kekuasaan mereka, dengan penjajahan mereka ya, mereka menjajah, menguasai kepemilikan ya, harta dan juga kehormatan dan yang lainnya yang didapatkan oleh musuh. Fanas'alullah salamah. Maka kita berlindung kepada Allah keselamatan dari musuh tersebut ya. Wasyamatatul a'da, adapun kebahagiaan musuh atas kesulitan kita, waqa'a 'ala nafsi 'azimin. Waqa'a 'ala nafsi 'azimun. Kalau musuh senang terhadap kesulitan kita, ini menyebabkan kita semakin sempit gitu. Fahiya min asyaddi ma yunka'ul qalbu wa yablughu fin nafsi asyaddu mablaq. Yang menyebabkan hati kita semakin sempit dan semakin dalam. Sakit kayak udah kita sakit ditimpa musibah, ditambah musuh kita itu senang terhadap kita ya. Walihada qala Harun li akhihi Musa alaihissalam, karena itu Nabi Harun pernah berkata kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa memarahinya ya akibat kaumnya menyembah anak sapi setelah ditinggal Nabi Musa bermunajat 40 hari itu. Apa kata Nabi Harun?
Fala tushmit biyal a'da. Janganlah engkau, wahai Musa, menjadikan musuh-musuhku bergembira ke atas kesulitanku ini, atas hukumanmu kepadaku gitu. Jadi Nabi Harun memohon kepada Nabi Musa, udah jangan marah-marah kepadaku, jangan hukum aku gitu. Karena nanti musuh-musuhku ini dia akan bergembira atas kesulitanku. Maksudnya jangan buat mereka bahagia atas musibah yang aku dapati min dorbin wa ihanatin, yaitu pukulan atau kehinaan ya. Wallahu taala a'lam. Taib, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dua hadis yang datang dari kitab Jami Doa dan Zikir pada sore hari ini. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata ain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam, tafadhal Kang Kautsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Uh, Tur nuhun Ustaz atas penjelasan dari dua hadis yang telah dibacakan sebelumnya. Masya Allah banyak sekali faedah yang kita bisa dapatkan dan bisa kita amalkan tentunya terutama terkait zikir ya dan doa tadi yang telah kita bacakan bersama-sama dan mudah-mudahan kita bisa hafalkan ya Ustaz ya. Naam, dibaca Alhamdulillah. terus jadi hafal insya Allah. Jadi Nah setiap Ustaz. setiap azan dan iqamah, kalau belum hafal taruh aja Ya, di HP itu atau di kertas, nah baca Ustaz. dulu. Lama-lama hafal Nah, insya Allah. nah. Baik, ini ada satu penanya Ustadz dari Amerika, Ustadz. Naam, tafadhol. Akan bacakan. Assalamualaikum, mohon nasihat Ustadz. Apabila kita ngeprint, misalnya dari PDF, ada ayat Al-Quran atau hadis, tapi ada kelebihan halaman atau salah print, sehingga kertasnya yang tadi di print itu tidak terpakai. Nah, apakah boleh kertas tersebut kita gunakan untuk coret-coretan catatan? Maksudnya sebelum dicatat di buku catatan sebagai kotretan gitu Ustaz. Nah, Jazakumullah khairan. wa jazakumullah khair barakallahu fikum ya, kalau catatan-catatannya catatan kajian itu kan ada ayat-ayat juga, ada hadis maka nggak apa-apa. Tapi kalau catatannya catatan oret-oretan buat sebagai coret-coretan rumus atau yang lainnya, maka ayat-ayat dan hadis tadi dipisahkan saja ya, digunting. Kalau memang kita khawatir terhinakan ayat dan hadis ini, kita bakar aja biar dia jadi abu, benar-benar abu, tidak terlihat lagi tulisannya itu. Khusus ada ayat Al-Quran dan hadis tadi ya. Nah, khususnya Nah, ayat-ayat Al-Quran ya, yang harus kita upayakan. Begitu juga sabda Rasulullah SAW. Nah, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaan pertama. Karena ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. nah, Di di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang Waalaikumsalam dimuliakan warahmatullahi Allah, wabarakatuh. semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan Amin ya selalu Rabb. dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Afwan Amin. izin bertanya di luar tema, Pak Ustadz. Ana bertemu dengan Fulana di pengajian. Mula-mula hubungan berjalan baik, tapi qadarullah dia mulai minta uang. Ana tidak punya hubungan kekerabatan dengan dia, dan dia dalam keadaan hidup cukup. Saat dia minta uang, Ana selalu transfer uang sesuai permintaannya. Tetapi ternyata dia tidak berhenti, terus-menerus minta. Dalam sebulan bisa minta 3 sampai 4 kali. Bahkan terakhir minta sedekah subuh. Sedekah subuh alias minta setiap hari. Hingga lama-lama Ana jadi jengkel. Bagaimana Ana harus bersikap, Pak Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, tinggalkan gitu. Jangan dibales, jangan di ini, jangan di apa? Jangan di jangan jangan di jangan di apa sih bahasanya itu? Jangan Respon. diladenin, jangan direspon. Nah, jangan direspon, jangan diladenin. Tinggalkan saja. Kalau misalkan memang mengganggu perlu diblokir, nomornya blokir saja.
Wallahu taala alam. Syukron, jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, misalnya ada dua kajian bersamaan waktunya, sebaiknya mana yang dipilih? Satu adalah kajian rutin, yang satunya tidak. Demikian pertanyaannya Ustadz. Baik, tergantung kebutuhan ilmu yang ingin kita dalami ya. Kalau kita sangat butuh kepada ilmu dalam kajian yang tidak rutin itu, Hmm. misalkan kita pedagang, kajian tidak rutinnya membahas tentang akad-akad jual beli misalnya. Kita sangat butuh, itu sangat butuh bagi pedagang untuk Hmm. mempelajari, maka ikuti ya. Sedangkan kajian rutinnya misal ada rekaman kan bisa kita ikuti nanti. Tetapi kalau misalkan kajian rutin yang lebih kita butuhkan karena membahas satu kitab yang kalau terputus kita ikuti nanti kita tidak maksimal pemahamannya maka ikuti kajian rutin. Jadi tergantung kebutuhan kita saja. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban pertanyaan ketiga. Mudah-mudahan bisa diterima semua jawaban dari Ustadz. Dan sepertinya sudah habis Ustadz pertanyaan kita untuk Nah, malam ini. barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal ditutup Kang Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Ana mewakili Bumiku Mengaji mengucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala buat Ustadz, menjadi amal jariah atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami dan tentunya kami bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga juga kami mendapatkan pahala jariah dari apa yang telah kami praktikkan ini. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan pada kajian malam ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan adalah milik kita semua. Untuk itu, Anda memohon maaf sekali lagi dan insya Allah kita ketemu di 2 pekan berikutnya, insya Allah, dengan topik yang mungkin masih melanjutkan ya Ustaz ya, zikir dan doa, insya Allah. Dan nanti ada juga kajian eh, malam, Sabtu malam ya, Sabtu malam Ahad insya Allah bersama Ustaz. Kita akan ketemu lagi insya Allah. Anda tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz. Sampai ketemu Nah, lagi insya Allah nanti. naam Kang, insyaallah. Sama-sama Kang. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi